Jadi menunggu sholat dengan sholat yang lain itu termasuk menunggu sholat yang sudah dilaksanakan kepada sholat yang lain itu masuk kategori warobitu. Ini kayak gini nih Mas Toto, maaf ini. Sabar, wasobiru. Terus yang paling berat adalah warobitu. Itu perintahnya kan 3 tahap: bersabar, kuatkan kesabaran, dan bertahan. Nah, bertahan itu yang paling berat. Kalau yang paling berat mampu kita laksanakan, insya Allah tingkat yang pertama dan kedua bisa itu. Ya, masuk ya. Ternyata sholat itu betul-betul mengokohkan keimanan. Nih, Pak Haji Naiman, Pak Haji Gunawan, Pak Haji Roto, Pak Hari, Pak Kelih itu, ya kan, sesepuh kita, Pak Del, senantiasa menyambung sholat yang sudah dikerjakan dengan sholat yang, kalau itu sudah kita lakukan, Mas Tri, tingkatan kedua yang pertama lebih enteng apa enggak nih? Gitu. Ini, waduh, Masya Allah, tafsirannya demikian ya. Jadi, makna warobitu diantara yang disajikan oleh ulama tafsir adalah intahirus sholat dan ba'da sholat, tunggulah oleh kalian sholat setelah sholat yang lain, menyambung. Kemudian ada makna yang lain adalah berjuanglah dengan kekuatan di tempat-tempat yang tercela minasyahwati wal ghadabi wal hirs, berupa ajakan syahwat, keinginan hawa nafsu, emosi, dan rakus dunia. Ternyata itu semua penyakit-penyakit jiwa bisa diobati dengan sholat. Warobitu. Ya Pak Haris? Alhamdulillah, pelan-pelan. Makanya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, terakhir kita kaitkan nih, Mas Toto, surah Al-Ankabut. Surah apa? Al-Ankabut halaman 401. Ayat yang ke-45. Ini cuma 3 baris, kita bunyikan biar tambah pahala mantap. Ayat yang paling bawah tuh, baris ketiga dari bawah, ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan surah. Utlu, bacalah Muhammad, apa yang diwahyukan ilaika kepada minal kitabi, dari kitab Al-Quran, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat yang dikerjakan dengan baik. Sholat yang apa? Lanjut. Tanha, dapat mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji. Keji itu, ingat-ingat ya, keji itu kejelekan yang melampaui batas. Kejelekan yang apa? Melampaui batas. Itu namanya fahsya. Misalnya, maaf nih, telanjang di lapangan misalnya. Wow, itu namanya kejelekan yang melampaui batas. Lanjut. Wamungkar, dan mungkar seperti membunuh. Walazikrullah, dan sungguh mengingat Allah akbar, lebih agung daripada bentuk ketaatan lainnya. Baik, di sini kalau di dalam terjemah bebasnya, makanya dalam kurung itu adalah tafsir. Dalam ayat yang ke-45, terjemah bebas. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah sholat itu lebih besar utamanya dari ibadah yang lain. Stop. Jadi mengingat Allah dalam sholat itu lebih utama daripada mengingat Allah di luar. Nah, itu sisi tafsirnya seperti itu. Ya Mas Toto ya. Nah, sementara kalau di dalam kurung berkata lebih agung daripada bentuk ketaatan lainnya. Sah, boleh, yang namanya tafsir. Akan tetapi kita milih yang paling top dulu. Mengingat Allah di waktu sholat itu lebih utama daripada mengingat Allah di luar sholat. Ya, Masya Allah, yang sholat aja kadang-kadang ngeblank, apalagi yang enggak. Nah, sholat logikanya. Lanjut Mas Toto. Allah dan Allah yang dia mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya, baik. Kadang-kadang pikirannya kita kan nggak kelihatan orang lain, tapi pikirannya kemana-mana Mas Toto ya. Allah maha tahu. Tapi alhamdulillah kita sudah menghadap Allah sholat. Urusan terima dan tidak diterima mengenai masalah penagihan kita serahkan kepada Allah. Analoginya seperti ini. Kita lihat anak kita, ponakan atau cucu Pak Haji Naiman mengerjakan sholat, walaupun hanya nunggang. Itu senang apa enggak Mas Toto? Itu perasaan manusia. Apalagi
Udahlah itu Pak Haris sudah top sholatnya, udah nggak usah diperkarain yang kecil-kecil, udah. Alhamdulillah. Nah ini kadang-kadang orang ketika ada orang sholat dikomentari yang kayak gini, kata Ustadz Dasar Latif, kesalahan-kesalahan dalam sholat dikomentari itu, orang tetangga sebelah itu Ustadznya biasanya kan senang komentari orang-orang sholat. Kata Ustadz Dasar Latif, orang sholat udah baik kok ada judul buku kesalahan-kesalahan dalam, ya Allah ya Karim, benar? Adapun belum khusyuk ya ditingkatin, bahasanya yang enak, jangan pakai kesalahan-kesalahan dalam hal-hal yang harus dibenarkan dalam sholat, kan enak tuh bahasanya. Jangan kesalahan-kesalahan dalam sholat, seolah-olah dia yang paling, nah gitu. Terima kasih, mudah-mudahan diberikan keberkahan kehataman kita di surah Al-Imran, insya Allah. Lanjut apa Mas Toto? Al-Baqarah ya, insya Allah. Silakan. Sebentar lagi Ramadan, ya. Ya. Jadi besok-besok ini kita ambil kebijakan yang lain lah. Ya, tematik lah ya. Ya. Ya, setelah lebaran, insya Allah. Terima kasih. Ini usulan dari netizen yang konsisten. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.